Selamat pagi saudara-saudaraku. Pagi hari ini sebelum kita berdoa bersama, mari kita simak firman Tuhan yang menguatkan doa kita pagi hari ini. Firman Tuhannya adalah, saya kasih judul berkenan. Saudaraku, firman pagi hari ini kita mau lihat apa yang dimaksud berkenan melalui firman Tuhan pagi hari ini. Saudaraku, kita coba mencari indikator orang itu dianggap sukses. Banyak kita dengar atau kita lihat bahwa indikatornya sering dinilai dari seberapa banyak harta yang dia punyai gitu ya. Kalau tidak banyak hartanya atau miskin, maka katanya dia tidak sukses. Ini pandangan orang dunia. Tapi apa kata firman Tuhan nanti? Saudara, kalau kita lihat di sini, Paulus bukan orang hartawan yang banyak hartanya. Ya, dia mencukupi kehidupannya dengan menjadi tukang tenda. Jadi dia bukan di rumahnya banyak uang, banyak hartanya, tapi dia sederhana. Tapi dia dipakai Tuhan dan Tuhan senang sama dia, bahkan banyak kitab-kitab yang ditulis olehnya. Jadi indikatornya adalah bukan banyak harta orang sukses itu. Ya, jadi katanya kalau di Kisah Rasul 18 dikatakan dianya itu pembuat tenda. Mari kita lihat apa kata firman Tuhan yang dikatakan Paulus di Jemaat Korintus. Katanya, sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Di sini yang ditekankan adalah bagaimana hidup kita berkenan di dalam tubuh ini yang masih kelihatan dan nanti setelah meninggal. Ya. Jadi Paulus di sini kelihatan ditulis, sebab itu juga kami berusaha, ada sesuatu yang dilakukannya, hidup berkenan kepada Tuhan. Dia bukan orang kaya, tapi dia adalah orang sukses menurut saya karena dia berkenan kepada Tuhan. Jadi menurut saya orang sukses adalah orang yang berkenan kepada Allah. Hidupnya selalu melekat kepada Allah. Sukses tidak selalu harus kaya. Itu tekanan pada pagi hari ini firman Tuhan. Jadi jangan berkecil hati misalnya Anda tidak menjadi orang yang seperti hartawan yang banyak hartanya ya, tapi yang paling penting adalah seperti Paulus katakan di sini, dia hidupnya selalu melekat kepada Allah. Lalu kita lihat di sini ada firman Tuhan bagaimana Allah mengasihi orang yang berkenan kepada Dia ya. Jika seorang anak minta roti kepada ayahnya, apakah ia akan diberi batu? Jika ia minta ikan, apakah ia akan diberi ular berbisa? Tentu saja tidak. Ya, jadi dan jika kalian orang-orang berdosa memberikan kepada anak-anak kalian apa yang mereka perlukan, apalagi Bapa yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi kalau kita menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan, yang hatinya melekat kepada Tuhan, seperti pagi hari ini kita berdoa kepada Tuhan, apa yang kita minta kepada Dia akan berikan kepada orang-orang yang berkenan kepadanya. Jadi jangan takut, kita berdoa setiap hari bukan karena rutinitas, tetapi memang hati kita melekat kepada Tuhan. Kita lihat lagi orang lain selain Paulus adalah Daud ya. Daud orang kaya, bukan berarti menjadi orang kaya itu salah, tidak saudaraku. Kalau itu berkenan, kita bisa pakai apa yang Tuhan berikan untuk kemuliaan Tuhan. Daud adalah orang yang tidak selalu hidupnya indah ya. Kita lihat Daud penuh dengan permasalahan dalam hidupnya, tetapi dia melekat pada Tuhan. Dia pernah berjaya di puncak kejayaannya sebagai raja, dan dia juga pernah ada di bawah seorang raja yang menyamar jadi orang gila karena dikejar-kejar. Daud pernah menjadi penzina dengan meniduri istri orang lain. Berarti apa? Daud ya orang berdosa seperti kita, tetapi Daud sangat dikenan oleh Tuhan karena dia mau datang kepada Tuhan.
pertanyaannya adalah bagaimana Daud menjaga hubungannya dengan Allah di masa kepahitannya, di masa-masa yang susahnya. Daud percaya bahwa Allahnya adalah gembala yang baik. Mazmur 23 ayat 1 berkata, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, tak kekurangan aku. Lihat, karena dia dekat dengan Allahnya, dia bisa berkata Allahnya baik. Lalu, apa yang dia lakukan lagi, saudaraku? Daud selalu haus akan Allahnya. Dia haus hari lepas hari. Saya pikir dia juga seperti kita berdoa setiap hari ya. Bukan karena ditugasi hari ini adalah tugasnya, tapi dia mau pakai hari-harinya haus akan Tuhan, datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, menikmati firman-Nya. Jadi di sini kita lihat orang yang berkenan selalu haus akan Allahnya. Yang lain lagi, Daud rendah hati, selalu berserah dan taat supaya berkenan kepada Allah. Ini ciri khas orang yang berkenan kepada Tuhan. Mazmur 34 ayat 19. Lalu ada lagi, Daud sangat terbuka dengan Allahnya. Tidak ada yang tersembunyi atas apa yang diperbuatnya. Mau berdosa, dia selalu datang kepada Tuhan. Dia minta ampun sama Tuhan. Mazmur 32 ayat 5. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Luar biasa ini ya. Jadi orang yang berkenan, yang melekat hatinya dengan Tuhan, dia terbuka sekali dengan Tuhan. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Waktu dia jatuh dalam dosa, dia berkata kepada Allah bahwa saya berdosa. Yang terakhir, saudaraku, Daud selalu bersyukur dan mengingat kebaikan Tuhan. Jadi hari-harinya nggak hanya meminta, tetapi dia bersyukur dan mengingat akan kebaikan Tuhan. Di 2 Samuel 7 ayat 18 dan ayat 23 berkata, siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini. Ayat 23, dan bangsa manakah di bumi seperti umatmu Israel, yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umatnya untuk mendapat nama baginya dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat bagi mereka, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dan para Allah mereka dari depan umatnya. Dia sangat bersyukur kepada Tuhan apa yang Allah kerjakan bagi Daud. Kita bisa lihat contoh pagi hari ini Paulus dan Daud. Dialah orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Kiranya kita pun juga adalah orang yang berkenan. Sukses itu hidup berkenan kepada Bapa. Mari kita berdoa, saudaraku.